KPK mencopot Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan dan mengabaikan surat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal perpanjangan masa tugas Endar di Lembaga Anti Korupsi. Penyidik KPK yang berasal dari institusi Polri bereaksi dan meminta KPK meninjau ulang keputusan tersebut. Apa dampak keputusan sepihak dari pimpinan KPK ini? Apakah ada motif politis di belakangnya? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Selamat sore Pak Saud. Mbak Rifana, selamat sore. Dan peneliti Pusat Anti Korupsi UGM Zainur Rohman, selamat sore Mas Zainur. Selamat sore Mbak Rifana. Sekedar informasi bahwa kami sudah mengundang Brigjen Endar Priantoro dan juga perwakilan dari juru bicara KPK Ali Fikri, namun keduanya berhalangan untuk hadir pada dialog kita sore ini dan kita akan lanjutkan dialog kita. Pak Saud, langsung saja, ini pimpinan KPK dituding secara sepihak mencopot Brigjen Endar dari posisi Direktur Penyelidikan KPK. Padahal Kapolri Pak Sigit telah memperpanjang penugasan Pak Endar di KPK. Apakah dari sudut pandang Anda memang ada pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pimpinan KPK saat ini? Terutama Ketua KPK Firly Bahuri. Ya memang saat ini situasinya KPK itu banyak paradoksnya ya. Sampai hari ini kan pegawai KPK itu kurang dari 2.000 orang tuh. Nggak jauh beda sama dulu lah ya. Artinya tengah kekurangan orang malah murangin orang nggak sesuai proses lagi. Jadi ini memang lagi sakit ya KPK ini saya pikir. Dan kalau Mbak Rifana di bagian depan bicara politik, ya ini politik memang. Karena kan yang bersangkutan sudah hampir 10 kali ekspos soal e-formula, dia kan menunjukkan integritasnya. Jadi saya pikir ini sebuah gambaran KPK sedang sakit, itu aja. Oke, saya nanti akan membahas yang soal motif politik begitu ya. Tapi Pak Saud, tadi Anda katakan bahwa ini prosesnya tidak benar. Artinya memang ada pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pimpinan KPK saat proses pemberhentiannya Brigjen Endar Priantoro, begitu ya Pak Saud? Biasanya kan dia di KPK itu periodenya 4 tahun. Oke. Terus nanti ada tik antara KPK dengan Polri, apakah orang ini diperpanjang, dia dapat 4 tahun lagi. Setelah habis 4 tahun ada TikTok lagi, 2 tahun jadi 10 tahun. Saya nggak tahu apakah peraturan itu masih berlaku, tapi kelihatannya dari sisi TikToknya udah nggak benar. Ya kan buktinya Kapolri memberi untuk lanjut, sedangkan yang lain mengembalikan. Jadi ini nanti kita akan lihat kalau dari kronologisnya, sekuensinya secara detail, akan kelihatan ini sebenarnya yang jauh dari prinsip-prinsip manajemen pemberantasan korupsi yang disebut sebagai transparan, akuntabel, dan free dari konflik of interest. Ini nanti akan ketahuan siapa sebenarnya yang bermasalah dengan 3 hal ini. Oke, Pak Saud, apakah memang kejadian seperti ini, pemberhentian secara sepihak dan melanggar aturan, ini pernah terjadi pada periode KPK sebelumnya atau ini baru pertama terjadi? Kalau saya bilang ini baru pertama ya, karena biasanya yang saya bilang tadi itu ada komunikasi, saling menghargai, karena ada agreement, ada MOU antara Polri dan KPK itu. Jadi nggak seperti-merta begitu aja. Dan ada sistem yang bekerja. Ini kayaknya sistemnya nggak bekerja. Saya nggak ngerti apakah mereka bikin kode etik yang sama, karena ini kalau dalam periode dulu ini melanggar kode etik sebenarnya. Oke, ini melanggar kode etik Mas Zainur. Saya mau ke Anda. Di satu sisi, ini kan surat Pak Kapolri tanggal 29 Maret. Pak Kapolri sudah memperpanjang penugasannya Endar Priantoro di KPK, tapi pimpinan KPK tiba-tiba memutuskan mencopot dan menempatkan PLT, Direktur Penyelidikan. Anda melihat memang pimpinan KPK berupaya menonjobkan Endar? Ya ini bukan kali ini saja ya. Sebelumnya kan pimpinan KPK juga memang bermaksud untuk mengembalikan Brigjen Endar dan Irjen Karyoto ke Polri karena tidak mau menuruti perintah Firly Bahuri untuk menaikkan Formula E dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi memang kita tidak bisa melihat perkara ini sebatas pemberhentian dari sisi aspek administratif kepegawaian saja, tetapi harus melihatnya ke belakang. Apa sih yang melatar belakangi mengapa pimpinan KPK sampai memberhentikan Brigjen Endar dan kemudian mengganti dengan PLT? Nah kalau kita tadi dengarkan penjelasan dari Pak Saud, memang masih menjadi pertanyaan apakah PP Sistem Manajemen SDM KPK itu masih berlaku. Kalaupun tidak berlaku, sebenarnya kan Kapolri sudah memperpanjang ya masa perintah kepada
Brigjen Endar untuk bertugas di KPK. Artinya sampai sekarang seharusnya Brigjen Endar masih bertugas di KPK. Nah, soal KPK beralasan sesuai dengan Perkom 1 2022 yang mengatur bahwa semua berasal dari permintaan dari KPK kepada institusi yang berasal dari PNS, apakah itu Polri atau Kejaksaan atau institusi lain, itu menurut saya tidak bisa menjadi alasan pembenar karena sebelumnya Brigjen Endar bertugas di instansi KPK. Jika alasan itu digunakan, maka yang menjadi pertanyaan adalah berapa tahun masa jabatan PNS yang ditugaskan di KPK? PNS yang berasal dari institusi lain yang ditugaskan di KPK itu kemudian tidak jelas masa berlakunya, masa jabatannya, atau masa mengabdinya. Sehingga menurut saya sampai sekarang karena ketidakjelasan aturan yang seperti itu, kita melihat bahwa tidak ada alasan lain yang bisa dibaca oleh masyarakat kecuali memang ini dengan 1000 cara pimpinan KPK mau membuang Brigjen Endar dan Irjen Karyoto. Berhasil membuang Irjen Karyoto, tetapi ketika ingin membuang Brigjen Endar ternyata tidak ada tempat di Mabes Polri sehingga kemudian Kapolri tidak bersedia untuk menerima kembali Brigjen Endar dan melanjutkan penugasannya di KPK, Mbak Rifana. Oke, ini keras sekali pernyataan Mas Zainur bahwa tidak ada alasan lain selain pimpinan KPK ingin membuang Brigjen Endar dan Irjen Karyoto. Tapi kalau Irjen Karyoto dapat tempat menjadi Kapolda Metro, Brigjen Endar ini jadinya terkatung-katung. Begitu ya, seperti dinonjobkan begitu Mas Zainur ya. Kesimpulannya begitu? Betul, karena memang ya kita tidak bisa melihat alasan lain. Di dalam Perkom 1 2022, alasan pemberhentian itu kan hanya satu. Yaitu ketika ASN dari luar KPK itu melakukan pelanggaran kode etik berat. Nah, sedangkan sampai saat ini tidak ada satupun sanksi etik yang dijatuhkan kepada Brigjen Endar. Nah, kalau kemarin misalnya ada rame-rame soal istri Brigjen Endar diisukan misalnya bergaya hidup mewah dan lain-lain, itu kan belum ada prosesnya sampai sekarang. Sehingga itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan. Tetapi Mbak Rifana, saya juga ingin sedikit mengulas soal SDM di KPK. Kami di Pukat sejak awal memang tidak setuju kalau KPK lebih banyak diisi person-person dari luar KPK. Ini juga menunjukkan kasus ini juga menunjukkan lemahnya manajemen SDM di KPK. Seharusnya memang KPK itu bisa secara independen ya memenuhi kebutuhan SDM-nya sendiri yaitu dengan misalnya kalau para penyidik maka penyidik dari internal KPK yang bisa disebut sebagai penyidik independen. Memang kalau penuntut umum hanya bisa dari jaksa. Nah, kalau kita lihat kasus ini juga menunjukkan simptom manajemen SDM di KPK yang sangat rentan. Belum kalau kita lihat ini misalnya terjadi eskalasi ke depan hubungan KPK dan Polri misalnya memburuk yang tidak kita inginkan. Bagaimana misalnya kalau misalnya Polri akan menarik SDM-nya dari KPK, itu akan mengganggu di KPK, di internal KPK, sehingga saya mengatakan dari dulu sangat penting bagi Polri, bagi KPK untuk punya SDM sendiri. Tetapi di luar itu, memang khusus untuk pemberhentian Brigjen Endar ini sendiri, saya lihat memang ini sangat kuat dugaan adanya pelanggaran kode etik berupa penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang dari pimpinan KPK terhadap SDM KPK dalam hal ini adalah Direktur Penyelidikan, Mbak Rifana. Soal persoalan SDM di KPK yang agak ruwet memang itu sudah menjadi sorotan sejak lama ya. Akibat juga ini mungkin dari revisi Undang-Undang KPK yang baru. Tapi kita fokusnya sekarang adalah pengambilan keputusan sewenang-wenang yang tadi Anda katakan untuk menonaktifkan ataupun mencopot posisi Brigjen Endar. Pak Saud, Anda tadi sudah bilang ya motifnya politis sekali, berarti sangat kental terlihat dari keputusan pimpinan KPK mencopot Brigjen Endar ini berkaitan dengan ekspos ataupun gelar perkara kasus Formula E. Ya, itu kan mosek-mosek atau gambaran-gambaran yang kita bisa tempelkan dari satu peristiwa ke peristiwa lain itu kan sangat nyata. Dan Rifana, Anda sangat naik kalau mengatakan ini nggak ada kaitan dengan politik. Ada orang perform, ada orang kerja, ada orang lagi mendalami satu perkara yang menarik perhatian publik, ujuk-ujuk disuruh pulang. Coba tolong jelaskan sama saya, apa alasannya? Dan itu nggak tanggung-tanggung, dua orang itu. Kita tahu dua orang itu, orang-orang sangat berintegritas dalam case, saya katakan di formula gitu ya, yang kemudian dikaitkan juga dengan yang lain-lain. Dan ini memang selalu ada modus cari-cari setitik noda yang ada seseorang-seorang kemudian dicari-cari. Tapi ketika itu nggak ketemu, nah, dia akan mentok. Jadi sekali lagi bahwa kalau dikatakan ini tidak ada kaitan dengan politik, itu kita naik kalau kita katakan itu nggak ada kaitan dengan politik.
Jadi Anda meyakini bahwa pencopotan secara sepihak ini memang motif politiknya sangat kuat begitu ya, Pak Saud ya? Yes, kan katakanlah dua orang itu tidak ada terkait langsung dengan politik karena mereka murni bekerja untuk melakukan Oke. pendidikan dan seterusnya. Tapi unsur-unsur pimpinan di sana itu sangat politiking. Oke, Mas Zainur, motif politik sangat kencang sekali, sangat kuat sekali dalam pencopotan Brigjen Endar Priantoro. Menurut Pukat UGM, apakah ini ada campur tangan orang politik di luar KPK yang ingin menyingkirkan mereka berdua, terutama Brigjen Endar, apalagi ini adalah tahun pemilu 2023 menjelang pemilu 2024? Ya, tentu untuk memverifikasi itu bukan pekerjaan mudah ya. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama, Dewan Pengawas bisa melakukan pemeriksaan untuk menegakkan kode etik. Apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam pemberhentian Brigjen Endar? Yang kedua, saya lihat juga Brigjen Endar tidak diam saja menggunakan upaya hukum yang bisa dilakukan, misalnya melakukan gugatan ke PT UN. Yang ketiga, menurut saya, pengawasan eksternal itu juga bisa melakukan fungsi kontrol untuk meminta akuntabilitas kepada KPK. Misalnya Komisi 3 DPR RI itu juga bisa bertanya kepada KPK. Setidak-tidaknya bisa meminta penjelasan atas dasar alasan apa kemudian orang yang sedang menangani perkara ini dipulangkan ke institusi asalnya. Jadi saya lihat memang ini kembali kepada upaya untuk menjaga KPK dari segala macam bentuk intervensi politik. Politik itu nggak ada habisnya. Tetapi kalau hukum itu harus berdasarkan kepada peraturan. Proses penegakan hukum di KPK itu harus dipisahkan dan steril dari unsur-unsur non-hukum seperti politik. Sehingga sekarang masyarakat akan melihat apa yang akan dilakukan oleh Dewas, apa yang akan dilakukan oleh DPR RI untuk menjaga agar KPK ini tidak diseret-seret ke faktor politik dan tetap pada jalur hukum yang itu semua berdasar pada proses due process of law, Mbak Rifana. Oke, tapi dari Pukat UGM melihatnya memang bahwa soal kasus Formula E, kemudian soal Anies Baswedan, dan soal ada campur tangan orang di luar KPK, termasuk orang politik, itu memang mempengaruhi ya pencopotan Brigjen Endar. Terlihatnya seperti itu, big picture-nya Mas Zainur. Iya, tentu itu sekali lagi saya sepakat dengan bahasa Pak Saud ya. Naif kalau kita tidak membaca seperti itu gitu ya. Jadi memang kita melihat itu ada kaitannya itu semua gitu ya. Nah sekali lagi, apa yang bisa dilakukan? Dewas tegakkan kode etik dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pimpinan. Agar masyarakat juga clear, masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. Apakah proper di dalam prosesnya, apakah ada pelanggaran-pelanggaran atau tidak. Sehingga ada akuntabilitas kepada masyarakat, Mbak Rifana. Oke, Pak Saud, ini kan pegawai KPK yang berasal dari institusi Polri sampai meminta Sekjen KPK agar meninjau ulang ya keputusannya memberhentikan ataupun mencopot Brigjen Endar Priantoro dari posisinya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Apa yang Anda lihat di sini eskalasi ketika pegawai KPK yang berasal dari institusi Polri, terutama para penyidik dari Polri ini sampai menulis surat ke Sekjen KPK? Ya ada sebuah nilai ya di KPK itu kalau dulu tuh ada penyidik internal eksternal, tapi secara keseluruhan mereka memiliki sebuah nilai yang saling satu sama lain. Mbak Rifana ingat nggak dulu saya dilaporkan ke PT UN karena kita memindah-mindahkan orang. Padahal orang itu perform di tempat baru, tapi mereka tetap nuntut karena ada proses yang mereka nilai tidak cocok. Proses itu dinilai melanggar dengan nilai KPK ketika itu. Nah sekarang ini mengeluarkan, bukan hanya memindahkan. Jadi artinya ini suatu yang sangat jauh dari nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah mereka. Karena di masa lalu menggeser orang aja kita masuk ke PT UN loh. Padahal itu orang itu perform. Ketika saya tanya, kamu tuh perform, kenapa nggak mau dipindahin? Saud, that's not my passion. Kita sampai bicara passion di sana. Bos orang itu senangnya di situ. Kamu nggak bisa mindahin orang. Sekarang kejadian Anda membuang orang begitu saja. Nilai apa yang kamu pakai, Rifana? Ya, jadi itu bertentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh di internal KPK, terutama para penyidik yang berasal dari institusi Polri. Dengan eskalasi yang meningkat ini, Pak Saud, bagaimana kemudian melihat hubungan antara Polri dengan KPK? Karena kan ini aksi saling adu kuat surat sebetulnya. Surat pemberhentian dari pimpinan KPK, sebetulnya ada surat keputusan perpanjangan penugasan dari Kapolri. Ini dengan eskalasi yang meningkat seperti ini bagaimana Pak? Sampai di suratnya itu ditulis bahwa penyidik KPK akan mogok kerja di situ. Ya, saya harap itu bagian dari menunjukkan kepada dunia itulah integritas.
Anda nggak boleh dealing dengan kebatilan, Anda nggak boleh dealing dengan ketidakbenaran, Anda tidak boleh dealing dengan ketidaktransparan, Anda tidak boleh dealing dengan ketidakakuntabelan. Saya menghargai mereka. Oleh sebab itu saya berharap Kapolri di situ pada putusan itu, saya nggak menimbulkan masalah baru. Kalau dia tidak firm pada putusannya untuk menempatkan Endar tetap di situ, ini akan kemana-mana bolanya, semakin liar. Dan kerjaan cukup banyak. Jadi sekali lagi saya anggap mereka firm, nah yang di Polri itu juga yang ada di KPK mereka tetap firm mengatakan tanpa harus menimbulkan implikasi terhadap pemberantasan dan penindakan korupsi itu sendiri. Kira-kira itu Mbak Rifana. Oke, Mas Zainur, ini waktu kita nggak banyak ya. Ini keputusan sepihak dari pimpinan KPK yang tidak menghiraukan surat balasan dari Kapolri, apakah berpotensi menegangkan hubungan antara Polri dengan KPK? Dampaknya akan kemana-mana seperti yang tadi dibilang oleh Pak Saud. Pasti Mbak Rifana, soal hubungan itu kan sesuatu yang selama ini dijaga ya. Setelah kita tahu sejarahnya memang antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan itu selalu ada ketegangan. Nah kalau soal muasalnya itu jelas, yaitu misalnya pelanggaran kode etik dilakukan oleh Brigjen Endar sehingga harus dipulangkan. Kita akan dukung masyarakat agar Brigjen Endar untuk dikembalikan. Tapi dengan posisi yang seperti ini tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan tetapi kemudian dipulangkan tanpa alasan yang jelas, ya tentu masyarakat bisa menilai ada apa di KPK. Jadi sekarang justru mata masyarakat kepada para pimpinan KPK-nya, bukan kepada Polri seperti di masa-masa lalu. Nah kalau ke depan misalnya ini ada eskalasi sampai ada ketegangan antara KPK dan kepolisian, tentu yang sangat dirugikan adalah proses penegakan hukum anti korupsi. KPK itu prestasinya saat ini masih sangat minim, belum ada big fish yang diproses sebagaimana kejaksaan punya beberapa kasus besar. Malah KPK-nya ribut di dalam, ya memaksakan kehendak, menyalahgunakan kewenangan untuk mewujudkan tujuan-tujuan orang perorangan, sehingga ya kita masyarakat ingin akuntabilitas dari para pimpinan KPK dalam proses pemberhentian Brigjen Endar ini, Mbak Rifana. Oke, singkat terakhir, ini Dewas harus apa? Karena Dewas tampaknya masih diam-diam saja, belum mengeluarkan keputusan yang rigid, yang tegas, padahal sudah segini banyak ini kejadian yang terjadi di internal KPK dan pelaporan terhadap pimpinan KPK. Ya, Dewas itu masa tugasnya Singkat, kan Mas. tinggal sangat sedikit ya. Hanya tinggal beberapa bulan ke depannya sampai 2023. Tunjukkan kinerja Dewas. Bahwa Dewas itu bisa menjaga independensi KPK, menegakkan kode etik dan disiplin di internal KPK. Ini kesempatan yang baik bagi Dewas. Segera kumpulkan informasi, data, panggil para pihak, lakukan pemeriksaan kepada pimpinan, selenggarakan sidang kode etik bagi pimpinan KPK ini, Mbak Rifana. Oke, ini adalah kesempatan terakhir paling tidak Dewas membuat keputusan yang memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat dan juga kepada pegawai KPK. Itu yang paling penting, kita tunggu ketegasan dari Dewas dalam mengusut kasus ini dan kita tunggu juga nanti bagaimana akhir drama dari pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Apakah kemudian nanti keputusan ini sudah bisa ataupun akan direvisi oleh pimpinan KPK, kita tunggu saja. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dan juga peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Sehat selalu Mas Zainur dan juga Pak Saud.